in. Downstairs, make it pop, DJ gonna speak this up tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ardiansyah Putra dari Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi NPM 2002 1066. Di sini saya akan mewawancarai seorang petani yang ada di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Yuk. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Dengan siapa, Pak? Dengan Pak Miswar. Ini dari mana ya? Saya dari UNA, Pak. Oh, ya. Ya, di sini kan ada tugas kampus untuk mewawancarai seorang petani tentang mengenai racun gitu, pestisida. Oke. Jadi Bapak sini nanam apa, Pak? Ada jagung, ada cabai, ada padi juga. Oh, banyak ya, Pak? Iya, biar banyak duitnya. Betul. Banyak penghasilannya jadinya. Iya. Ini, Pak, Bapak kan menanam jagung nih, Pak. Sudah besar ini. Bapak pasti memerlukan namanya pestisida kan, Pak? Iya. Apa dampak baiknya penggunaan itu? Baiknya yang pertama yang mencegah hama, yang kedua bisa menanggulangi penyakit. Selanjutnya kalau kegunaannya juga, kalau pestisida ini ada juga kekurangannya. Iya. Kekurangannya itu tanah itu lama-lama bisa mati dia. Kalau kimia, kalau mengandalkan kimia. Jadi perlu juga dibantu dengan organik. Maka kalau Bapak di sini ya pestisida juga pakai, organik pun juga dipakai. Oh, berarti bersilingan gitu ya, Pak? Bersilingan, Iya. ya nggak digabung gitu. Kalau organik nanti khusus sesudah penyemprotan pestisida itu jarak seminggu baru pakai organik, tapi tunggal dia nggak campur-campur. Gitu ya, Pak. Oke. Dalam teknik penyemprotan kayak mana itu, Pak? Teknik penyemprotan racunnya? Ukurannya gitu. Ya dari dosis. Kalau dosis kita pertama baca sesuai labelnya itu, labelnya dibaca. Dari label. Tapi nanti begitu dilihat belum juga hama itu masih juga ada, itu dosis kita tambah lagi. Biar lebih akurat. Berarti kita amati apakah ada efeknya. Dalam 3 hari itu udah bisa kita perhatikan itu hamanya itu mati apa enggak gitu. Kalau nggak mati dosisnya ditambah, kalau nggak mati juga ganti produk lain gitu. Walaupun tetap juga kimia juga, cuman kita ganti produk yang lain. Bahan aktifnya itu kita ganti, kan ada banyak bahan aktif ini, diganti dengan yang lain. Kita ganti sama produk lain, bahan aktif yang lain gitu. Oke. Jadi gini, Pak, pastikan Bapak kan dalam penyemprotan macam tanaman ini, tanaman jagung sama tanaman padi kan beda tingginya. Pasti ada teknik penyemprotannya gitu. Iya, ada. Jadi pada tanaman jagung ini, Pak, tekniknya itu kayak mana, Pak? Kalau jagung ini beda sama padi. Iya, kalau padi kan biasanya tingginya segini lah ya kan? Kalau saya nanam jagung, Ya. yang pertama ya tengok situasi hama dulu. Biasanya itu hama itu datang dia umur, kalau jagung manis ini mudah kali terserang hama karena enak, mungkin ulat senang. Oh, Musuhnya gitu, Pak. pertama nih kalau jagung ini ulat. Kedua sejenis macam lembing dia warna hijau. Itu aja musuhnya kalau jagung. Ini pengalaman saya sendiri. Jadi apabila begitu ditanam umur 10 hari biasanya, 10 hari itu udah nyemprot pestisida. Berarti pada umur 10 hari Bapak sudah menyemprot. Juga dicampuri juga sama untuk pembasmi rumput. Itu rumput mulai tumbuh itu sebesar-besar kayak rambut.
Jadi dicampur, racun Oh. ulatnya dicampur langsung dengan untuk racun rumputnya gitu. Iya, gitu. Jadi sekalian kerja rumput mati, ulatnya pun mati. Oh, gitu ya Pak. Iya. Berarti gini lah Pak. Bapak tadi kan mencampurkan apa tadi racun dengan racun apa? Racun ulat dengan racun rumput. Oke. Ya ini pertanyaan Pak gini. Cara mencampurkannya itu kayak mana Pak? Sama juga kita baca sesuai dengan label. Untuk racun rumputnya dosisnya sekian, untuk nanti yang hamanya sekian, itu dicampur aja. Campur aja. Heeh. Apakah nggak ada efek samping Nggak dalam ada. pencampuran itu? Heeh. Pertama udah saya tes itu dipisah-pisah, malah kerjanya 2 kali. Hari ini Oh, nanti iya. ngeracun ulat, besok merumput lagi. Nah, termakan waktu. Oke. Jadi kalau dicampur menghemat biaya, waktunya pun ya sekali semprot habis gitu. Gitu ya Pak. Oke. Ini Bapak kan seorang petani. Apakah Bapak itu tahu tentang 6T? Nggak tahu. Nggak tahu. Oh. Ini bukan maksud untuk menggurui ya, Pak. Cuman mau ngasih tahu aja. Jadi 6T itu Pak, yang pertama itu adalah tepat sasaran. Iya. Oke. Dari sini kan kita bisa memilih pestisida yang mana mau kita pilih. Apakah ulat atau biasa kalau di cabai ulat geraya gitu Pak. Iya. Kayak. Nah, tuh. Yang kedua itu adalah tepat mutu. Nah, tepat mutu. Yang ketiga tepat dosis. Pasti kalau orang nanam nanam jagung di umur segini dosisnya segini, di umur yang dosisnya berbeda. Oke, itu yang keempat itu Pak, ada namanya tepat aplikasi, cara pengaplikasian. Iya. Tepat pengaplikasian. Oke. Nah, baru tepat waktu yang keempat, tepat waktu. Biasanya kalau petani itu menyemprotnya pada waktu apa Pak? Nah, Bapak lah kan seorang petani. Kalau saya selalu pagi. Pagi. Kalau sore gimana gitu? Kayaknya kalau pribadi saya kurang seret. Oh, kurang Karena gitu ya. Kita menyemprot sore, malam Nah. itu kena embun dia. Iya. Kadar betul. apanya itu berkurang gitu. Kadar racunnya tadi. Jadi Bapak nyemprotnya itu pada pagi hari. Pagi jam 6 gitu. Oke. Yang kelima itu adalah yang keenam itu adalah tepat harga. Nah, iya. Permintaan petani. Betul Pak. Jadi kalau yang tepat keenam ini pasti petani ini selalu Itulah harapannya. Harapan. Tanaman jadi harganya lumayan. Apalagi kan harga pestisida yang sekarang ini anjlok tinggi kan Pak. Mahal. Kayak mana lah kan, racun mahal, pupuk mahal, tapi penghasilan kita itu Ya sedikit-sedikit juga. gitu. Ya minimal itu bisa menutupi dan untuk kehidupan dan keluarga gitu Pak. Semua lah dari situ memang kita aktivitasnya memang petani sehari-hari. Jadi Pak, ada satu lagi Pak. Kalau seandainya Bapak itu ini kita pilih ya, pestisida organik atau pestisida kimia, Bapak milih yang mana? Kalau pribadi sebenarnya yang nomor saya organik gitu. Organik. Cuma organik ini kadang mengurangi kesabaran. Lama prosesnya. Contoh kalau kita pakai pupuk kimia, misalkan padi ataupun jagung, ini dipupuk 3 hari kemudian udah hijau dia, subur gitu. Cuma tadi pernah juga kami cek itu tanah itu mati kayak batu lama-lama. Nah, tapi kalau organik prosesnya lama, tanah itu semakin lama semakin cantik dia, karena dia dikasih kompos ataupun organik alami. Intinya yang bagusnya kalau saya pribadi Organik. 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 Cuman karena kita memakai organik, waktunya itu Lama. Kadang mengurangi kesabaran juga. Dibanting nanti sana sini nggak ada yang masuk, itu pun hamanya nyerang juga gitu. Karena nggak kompak. Tapi kalau kompak semua pakai organik, kurasa mudah-mudahan. Karena saya sendiri pun juga udah mengetes, sering membanding-bandingkan, ini nanti pakai organik, yang di sini pakai kimia. Iya betul. Yang pakai organik itu perinya nggak panjang pun bisa diolah terus tanahnya. Yang pakai organik diolah terus, nggak peri-peri lahan. Kalau yang kimia nggak bisa. Nggak bisa langsung nggak jadi tanam. Ini secara pengalaman. Baik Pak, dalam dunia pertani pasti ada namanya alat pelindung diri. Iya. Oke. Safety. Iya, safety. Bapak kan sebagai petani pasti mempunyai alat
pelindung diri ya. Iya. Apakah saat penyemprotan pestisida Bapak memakainya gitu? Wah iya pasti. Dalam bentuk apa itu? Masker, baju harus panjang. Ya. Kadang-kadang saya pakai sarung tangan yang itu untuk yang nukang-nukang itu sarung tangan plastik. Plastik. Iya, sarung tangan plastik yang sering dipakai untuk nukang-nukang masang batu bata itu. Iya, ya. Supaya nggak tembus gitu ke pori-pori. Kalau masker itu udah pasti pakai. Pasti. Itu kalau pakai topi? Wah jelas pakai ini topi sapi. Iya kan, pakai topi itu Biar nggak panas juga. ciri khas itu kan Pak. Iya. Ya, ciri khas petani itu pakai topi. Baik, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Bapak petani ini telah menggunakan pestisida dengan baik dan juga tahu apa itu pestisida dan cara penyemprotan juga cara pengaplikasian. Maka dari itu kita harus bisa mengaplikasikan pestisida dengan sebaik-baik mungkin agar petani di Indonesia ini bisa menjadi petani yang jaya. Jaya petani, jaya, jaya, jaya. Unggul, batu bara, jaya, jaya, jaya.